Shalom warga kerajaan, selamat datang dan selamat beribadah bersama GBI Rock Sejahtera. Mari siapkan hati kita untuk menerima berkat melalui penyampaian firman Tuhan oleh Bapak Heri Surono. Selanjutnya, kami akan sampaikan kegiatan GBI Rock Sejahtera selama sepekan ke depan. Friday Rock Live, Together We Can. Setiap hari Jumat, jam 6 sore, live melalui Facebook GBI Rock Yogyakarta dan YouTube GBI Rock Sejahtera. Halo adik-adik Rocky, yuk ikut dalam ibadah online Rocky setiap hari Minggu jam 11 siang melalui YouTube GBI Rock Sejahtera. Ibadah online minggu depan, firman Tuhan akan disampaikan oleh Pastor Karel Siahaya. Warga kerajaan, bagi yang rindu untuk menabur, dapat memberikan persembahan dan persepuluhannya melalui transfer ke rekening BCA di nomor 4566281007 atas nama Yori Krismayanti SH dan Stefanus Agus Budianto. Untuk informasi lebih lanjut, dapat menghubungi WA interaktif di nomor 08515 6899 277. Informasi juga bisa diakses melalui akun media sosial GBI Rock Sejahtera. Sekian Rock News minggu ini. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saudara warga kerajaan, kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses kan itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani saudaraku adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit. Yaitu firman Tuhan tidak mengatakan hatimu loh. Meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup, dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan, kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan, saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara,
ketika kita menantikan Tuhan tidak akan sia-sia, saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa. Dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan, kan? Dan dia bilang, sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari. 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan. Apa terjadi? Keguguran. Banyak orang mengalami keguguran. Tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan to know about everything about our life. Dan He reign over our life. Jangan khawatir, saudaraku. Karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa, kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan. Tuhan berjanji kita akan melihat pelangi kasih-Nya. Yesus baik, teramat baik, pertolongannya sempurna, tidak pernah sedetik pun kita ditinggalkannya. Mari sambut kasih-Nya dengan pujian penyembahan yang dari hati kita. Mari bangun, mari bangkit, dan berpengharapan penuh kepada Tuhan. Yesus, terima kasih. Ku mau menyembah-Mu, ku mau selalu sembah-Mu. Dalam keadaan apapun Tuhan, kami percaya, kami dimampukan untuk kuat dan selalu memuji, memuliakan Engkau. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, haleluya. Yesus, Engkau sungguh baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan
di depan Tuhan. Oleh karena kami mengandalkan Engkau, kami kuat. Kami hidup di dalam pengharapan akan Engkau. Terima kasih Tuhan. Tidak sedetik pun kasih-Mu berhenti atas kami. Oh haleluya. Kemuliaan yang tertinggi adalah pada saat kami mengucap syukur karena kami puas akan berkat dan kebaikan. Terimalah ya Tuhan. Haleluya, haleluya. Engkau disenangkan di tempat ini. Tak sedetik pun Kau tinggalkanku. Anugerah-Mu melimpah bagiku.
Shalom, selamat pagi. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi pada hari ini. Mari kita menerima firman Tuhan. Bersama-sama kita belajar. Dan sebelumnya kita berdoa dulu. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur atas perlindungan-Mu dan penyertaan-Mu atas kami semua. Kami saat ini siap untuk menerima firman yang dari Engkau, yaitu firman yang hidup, yang akan menjadi kekuatan bagi setiap kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Baik, shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Hari ini saya akan membagikan pesan Tuhan yang diambil dari Markus pasal 4 ayat 3-8. Saya ulang, pembacaan firman Tuhan kali ini terambil dari Markus pasal 4 ayat 3-8. Demikian firman Tuhan. Dengarlah, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh, karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati, sehingga ia tidak berbuah. Terakhir ayat yang ke-8. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita memasuki minggu yang keempat di bulan Agustus ini, tanggal 23 Agustus 2020. Tanpa terasa, waktu demikian cepat. Firman Tuhan yang akan saya sampaikan ini saya beri judul Hati Pemimpin. Kita tahu visi dan misi gereja kita untuk bulan ini adalah equipping, seperti yang tertulis di belakang saya. Equipping, yaitu melengkapi. Kita tahu bahwa tahun ini akan ada orang-orang yang terpanggil untuk menjadi pemimpin, orang-orang yang terpanggil untuk menjadi leader, untuk menjadi pemimpin dan leader yang baik. Maka mereka, kita perlu dilengkapi. Dilengkapi dengan apa? Hari ini menjawab pertanyaan itu. Dilengkapi dengan hati yang baik. Dilengkapi dengan hati pemimpin. Baik, saudara sekalian, perikop yang saya bacakan tadi adalah sebuah perumpamaan. Ya. Memang unik sekali karena Tuhan Yesus itu sering menyampaikan firman Tuhan dengan cara atau melalui perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Bahasa Inggrisnya adalah parable, atau dari bahasa asli disebut parabola. Jadi ada satu cara atau satu jalan yang lurus, tetapi Tuhan memakai cara yang lain. Katakanlah bentuknya melengkung seperti parabola, karena sifat dari arti kata parabola itu sendiri adalah melengkung. Uniknya, Tuhan tidak memakai jalan yang lurus, tetapi memakai jalan yang lain,
jalan yang melengkung. Memang tujuannya sama, tetapi Tuhan memiliki maksud tertentu. Mengapa Tuhan Yesus memakai cara yang lain? Saudara-saudara sekalian, saya pernah berpikir sebelumnya, Tuhan mengajar memakai perumpamaan, pasti tujuannya untuk mempermudah para pendengar. Pasti tujuannya supaya kita ini lebih mudah mengerti dan menangkap apa yang menjadi pesan atau apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Tapi nampaknya pandangan saya sebelumnya ini salah. Bahkan barangkali pandangan orang-orang lain pun bisa salah. Kenapa? Karena Tuhan justru memakai parable, memakai perumpamaan, tujuannya adalah supaya orang lain tidak mengerti. Dikatakan di sini di Markus 4 ayat 10. Ketika ia sendirian, pengikut-pengikutnya dan ke-12 murid itu menanyakan dia tentang perumpamaan itu. Jawabnya, kepadamu telah diberikan rahasia kerajaan Allah, tetapi kepada orang-orang luar segala sesuatu disampaikan dalam perumpamaan. Ayat yang ke-12, tujuannya supaya sekalipun melihat mereka tidak menanggap, sekalipun mendengar mereka tidak mengerti, supaya mereka jangan berbalik dan mendapat ampun. Saudara-saudara sekalian, warga kerajaan Allah yang dikasihi oleh Tuhan, nampaknya Tuhan Yesus sengaja mengambil jalan yang lain. Sebetulnya bisa memakai jalan yang lurus, tapi Tuhan Yesus memakai parable, memakai jalan memutar. Supaya apa? Supaya orang lain yang biasanya berpikir hanya jalan ini saja, jalan yang lurus saja, tetapi kali ini Tuhan menyampaikan dengan jalan yang lain. Ternyata maksud Tuhan adalah supaya perumpamaan atau pesan ini yang disampaikan melalui perumpamaan atau parable ini supaya tidak dipahami oleh orang-orang lain. Dengan kata lain, supaya hanya anak-anak Tuhan saja yang bisa menangkap firman Tuhan ini. Hanya Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang sudah berada dalam Tuhan saja. Mereka yang sudah menerima Tuhan Yesus, mereka yang beriman pada Tuhan Yesus sajalah yang akan menerima firman Tuhan ini. Karena rahasia ini adalah rahasia besar. Firman Tuhan ini tidak untuk orang di luar. Firman Tuhan ini bukan untuk orang-orang yang belum percaya kepada Tuhan Yesus. Pesan ini pesan yang istimewa, karena pesan ini khusus untuk Anda sekalian, khusus buat anak-anak Tuhan. Baik, mari kita pelajari satu persatu apa yang disampaikan dalam perumpamaan ini. Yang pertama, saya akan menyampaikan bahwa di situ ada 3 komponen atau 3 bagian atau ada 3 peran, ya, yang disebutkan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama ada penabur, yang kedua yang ditabur oleh penabur itu, yaitu benih. Yang ketiga adalah tanah. Kita harus tahu masing-masing peran di sini, masing-masing komponen di sini artinya apa. Kalau kita baca di Markus 4 ayat 14. Jadi untuk menjelaskan masing-masing komponen ini, saya memulai dari tengah, yaitu arti benih. Karena kebetulan benih ini disebutkan di dalam satu ayat penjelasan oleh Tuhan Yesus. Kita baca Markus 4 ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Penabur itu menaburkan benih. Jadi di sini jelas benih itu adalah firman.
Penabur menaburkan benih, berarti penabur menaburkan firman. Penabur menyampaikan firman Tuhan. Itu yang pertama tentang benih. Bagaimana yang berikutnya, yaitu tentang tanah. Di sini disebutkan ada beberapa macam jenis tanah. Perumpamaan ini juga disebutkan secara sinopsis di kitab Injil yang lain. Ternyata di situ diperjelas. Saya ambil dari Matius 13 ayat yang 19 untuk menjelaskan arti tanah di sini. Saya bacakan, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Saya ulang, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Dengan demikian memang jelas apa yang ditabur adalah firman. Ditabur yang diterima oleh tanah. Dan tanah di sini disebutkan, diperjelas oleh Tuhan Yesus bahwa tanah di sini adalah hati orang. Kalau sudah ada firman, ada hati, maka ada satu peran yang belum disebutkan, itu penabur. Siapa itu penabur? Penabur itu tidak lain adalah Tuhan sendiri. Penabur itu adalah Tuhan Yesus. Atau bisa jadi penabur itu adalah siapapun yang berperan sebagai pembawa firman Tuhan. Bisa jadi pendeta, pengkhotbah, gembala komsel, atau siapapun yang ditunjuk, dipakai oleh Tuhan untuk menyebarkan, untuk menaburkan benih atau firman. Jadi jelas, yang pertama penabur adalah pengkhotbah atau Tuhan sendiri, atau siapapun yang ditunjuk oleh Tuhan untuk menyampaikan firman. Yang kedua adalah benih. Benih di sini adalah firman Tuhan. Yang ketiga adalah tanah, dan tanah di sini adalah hati. Hati manusia, bahkan secara khusus hati anak-anak Tuhan. Ingat bahwa perumpamaan ini atau pesan Tuhan ini hanya khusus untuk anak-anak Tuhan saja. Baik, saudara-saudara sekalian, kita tahu di sini setelah kita pelajari masing-masing peran yang ada melalui perikop ini, kita tahu bahwa di situ ada 4 jenis tanah. Di situ ada 4 jenis hati. Hati yang pertama disebutkan seperti jalan, keras seperti jalan. Yang kedua, hati yang sukacita saat menerima benih, tapi lalu murtad karena ada penindasan. Yang ketiga adalah hati yang menerima firman Tuhan, tetapi akhirnya khawatir setelah ada semak belukar yang mencekik kehidupannya. Dan yang terakhir ada hati yang menerima firman Tuhan dan akhirnya tumbuh dengan baik dan akhirnya berbuah. Saudara-saudara sekalian, pesan Tuhan kali ini adalah untuk melengkapi, to equip calon pemimpin. Untuk menjadi pemimpin yang baik, kita harus dilengkapi, dan kita dilengkapi dengan hati yang baik. Oleh karenanya, ayo kita pelajari untuk mendapatkan atau untuk memiliki hati yang baik atau hati pemimpin. Dari perikop ini kita harus tahu ada hati yang lain yang tidak boleh kita lakukan. Ada 4 jenis tanah, ada 4 jenis hati. 3 yang lain tidak baik. Dan melalui 3 yang tidak baik ini akan kita simpulkan supaya kita tidak memiliki hati yang seperti itu. Dan hati yang keempat, itulah tujuannya.
yaitu kita supaya memiliki hati jenis yang keempat. Saya akan bagi menjadi 3 jenis hati ini. Yang pertama adalah jadi untuk memiliki hati seorang pemimpin. Yang pertama yaitu supaya kita ini tidak boleh keras hati. Jadi kita harus melunakkan hati kita. Yang kedua, kategori yang kedua adalah hati yang tahan terhadap masalah. Dan yang ketiga adalah hati yang mendengar dan menyambut firman Tuhan. Sekali lagi ada 3 kategori. Yang kategori yang pertama adalah hati yang keras. Jangan memiliki hati yang keras. Yang kedua, hati yang tahan terhadap masalah. Yang ketiga, hati yang mendengar dan menyambut firman Tuhan. Baik, kita lihat sekarang hati yang tidak keras hati. Kalau kita baca di Markus 4 ayat 4, sekaligus kita lanjutkan di Markus 4 ayat 15, di mana Tuhan Yesus menjelaskan apa artinya tentang hati yang keras ini. Jadi kita baca sekaligus Markus 4 ayat 4, kemudian kita melompat di ayat yang ke-15. Demikian firman Tuhan. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan, ialah mereka yang mendengar firman itu, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Saudara-saudara sekalian, untuk menjadi seorang pemimpin, maka kita tidak boleh memiliki hati yang keras terhadap firman Tuhan. Kita tahu jenis tanah ini atau jenis hati ini. Mereka ini mendengar firman Tuhan, tapi sebetulnya mereka tidak mau menerimanya. Mereka ini keras hati, keras seperti jalan. Barangkali waktu mendengar firman Tuhan, entah di komsel, entah di gereja, di ibadah, atau dimanapun juga, orang-orang seperti ini sebetulnya menolak firman itu. Hanya mendengar saja, tetapi tidak masuk dalam hati. Bahkan seringkali dengan kekerasan hati ini malah timbul menunjukkan perlawanan-perlawanan. Mungkin orang-orang seperti ini akan komentar tentang pengkhotbahnya, tentang pendetanya, tentang pakaian yang menyampaikan firman Tuhan, tentang postur tubuh, mungkin tampilan wajah atau apapun itu. Yang keluar adalah hal-hal yang negatif, protes. Masa pendeta tinggi sekali, masa pendeta pakaiannya tidak layak, masa pakaiannya sepatunya seperti itu. Khotbahnya tidak menyenangkan, khotbahnya membosankan. Kata-kata yang dipakai tidak baik, kata-kata yang dipakai untuk menjelaskan tidak bisa dipahami. Masa firman Tuhan seperti itu? Masa menyampaikan firman Tuhan dengan cara seperti itu? Di gereja AC-nya mati, panas. Masa keadaan gereja tidak nyaman? Barangkali lantainya kotor. Barangkali ada ketemu dengan jemaat yang lain yang tidak dia sukai. Komentar 1, komentar 2, komentar 3. Sementara firman Tuhan disampaikan. Maka apa yang terjadi? Orang seperti ini tidak mendapatkan apa-apa. Ya, mereka hadir di gereja. Ya, mereka hadir di komsel. Ya, mereka ini mendengar firman Tuhan, tapi pemikirannya tidak pada firman Tuhan itu. Bisa jadi memang datang secara fisik, tetapi pikirannya memegang HP,
mungkin memegang hal-hal yang lain, memikirkan hal-hal yang lain, sehingga burung-burung itu mencuri benih itu, sehingga benih yang sudah ditaburkan itu sia-sia, tidak jatuh ke tanah, tetapi dicuri oleh burung, dicuri oleh iblis. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kita dipilih untuk menjadi pemimpin. Kita harus dilengkapi dengan hati yang baik, hati yang tidak keras. Kita tidak memiliki hati yang keras hati, tapi mau tunduk, mau menerima firman Tuhan. Itu adalah kategori yang pertama, saudara-saudara sekalian. Kategori yang kedua adalah hati yang tahan terhadap masalah. Masalah di sini ada dua, yaitu masalah dari luar, ekstern, dan masalah dari dalam, yaitu masalah dari intern, dari diri kita sendiri. Kita baca satu persatu di Markus 4 ayat 5 dan 6 tentang jenis tanah ini, yaitu jenis tanah yang berbatu-batu. Kemudian dijelaskan Tuhan Yesus di ayat yang melompat, yaitu ayat 16 dan 17. Markus 4 ayat 5 saya bacakan. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan dan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Saudara-saudara sekalian, warga kerajaan Allah, untuk jenis tanah seperti ini, ada tanah tetapi banyak batu-batu. Memang artinya apa? Saya berpikir bahwa tanah ini ada banyak batunya, kelihatan begitu. Bahwa batu-batu ini ada di atas tanah. Ya, memang bisa jadi seperti itu. Tapi yang penting adalah menurut Tuhan Yesus yang disampaikan di sini, justru batu-batu yang mengganggu ini adalah batu-batu yang ada di bawah tanah. Jadi di sini tanah, kemudian di dalamnya ada batu-batu. Maka dijelaskan di sini ada benih, kemudian benih itu berakar, betul, ya. Tapi akarnya itu tertahan oleh batu di dalamnya. Kalau kita ada gambaran barangkali seperti pot gitu ya, pot tapi tanahnya tidak banyak, maka disebutkan di sini bahwa tanahnya tipis. Jadi benih yang jatuh di tanah berbatu-batu ini adalah seperti ini. Ini tanah, kemudian bawahnya ada batu-batu, kemudian benih ini jatuh. Maka benih ini mengeluarkan akar dan akarnya akhirnya tertahan batu. Maka apa yang terjadi? Tidak bisa terjadi pertumbuhan ke bawah lagi. Akar yang ada di bawah ini sudah mentok, tidak ada progres lagi. Maka apa yang terjadi? Justru akhirnya tumbuh ke atas, tumbuh semacam batang, kemudian daun dan lain sebagainya. Bahkan dikatakan di sini tumbuhnya bisa lebih cepat daripada benih yang tidak jatuh di tanah yang berbatu-batu. Tapi kita tahu saat akar ini tidak panjang, akar ini tidak mengalami pertumbuhan, tapi justru pertumbuhannya ke atas. Dikatakan di sini pertumbuhan ke atas cepat, tetapi akar tidak bertumbuh dengan kuat ke dalam.
Dan singkat cerita, karena akarnya tidak kuat, waktu ada matahari, kemudian matahari ini membakar, maka akhirnya daunnya layu dan bahkan tanaman ini mati. Saya akan bacakan padanan penggambaran tentang tumbuhan atau tanaman yang layu karena sengatan matahari. Mari kita buka di Mazmur pasal 1 ayat 2 sampai 5. Mazmur pasal 1 ayat kedua sampai kelima, demikian firman Tuhan. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik, mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Ayat yang kelima. Sebab itu orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Ayat kedua dikatakan di situ, tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Saudara-saudara sekalian, nampaknya sangat jelas di sini. Jenis tanah seperti ini atau jenis hati yang seperti ini adalah orang yang menerima firman Tuhan, kemudian sukacita, tetapi setelah itu melupakannya. Maka saat ada masalah, akhirnya layu dan akhirnya mati. Kenapa itu bisa terjadi? Seperti yang tertulis di Mazmur tadi. Karena orang ini hanya mendengar firman Tuhan hanya saat ibadah saja. Barangkali hanya 1 jam dalam 1 minggu. Setelah itu, orang seperti ini tidak pernah merenungkan firman Tuhan. Tidak pernah atau tidak suka membaca Alkitab. Bukan menjadi gaya hidupnya untuk membaca Alkitab, membaca firman Tuhan secara rutin, dan bahkan merenungkannya siang dan malam. Orang ini adalah anak Tuhan, bukan orang yang tidak percaya atau tidak beriman kepada Tuhan Yesus. Tapi kita tahu orang seperti ini tertulis di Mazmur 1 ayat yang kelima, dikatakan adalah orang fasik kalau tidak merenungkan firman siang dan malam. Orang seperti ini tidak tahan dalam penghakiman. Seperti tumbuhan tadi, tidak tahan kalau ada sengatan matahari. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, ayo siapkan hati kita dengan benar. Ayo kita membaca firman Tuhan dan merenungkannya siang dan malam, sehingga kita ini memiliki akar yang baik, akar yang kuat. Masalah tidak akan melenyapkan kita, karena kita ini selalu menerima firman Tuhan dan merenungkannya menjadi kebenaran. Firman Tuhan itu hidup di dalam kehidupan kita. Berikutnya adalah hati yang tahan masalah. Masalah yang berasal dari diri kita sendiri, dari intern, bukan dari luar. Kita ini seharusnya memang tidak khawatir atau tergoda tipu daya, kekayaan, dan bahkan keinginan-keinginan yang ditawarkan oleh dunia ini. Atau bahkan ada gangguan-gangguan, godaan-godaan karena ada masalah-masalah yang menghimpit yang asalnya dari luar. Mari kita lihat jenis hati yang seperti ini. Kita baca di Markus pasal 4 ayat yang ke-7. Kemudian dilanjutkan ayat 18 dan 19 seperti yang dijelaskan oleh Tuhan Yesus. Demikian firman Tuhan. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati.
sehingga ia tidak berbuah. Ayat 18, dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ya, semak duri adalah masalah, mengganggu hati anak-anak Tuhan. Kita tahu bahwa semak duri ini munculnya kemudian benih ditabur, kemudian anak Tuhan ini bisa menerima, menangkap firman Tuhan ini, dan akhirnya bisa tumbuh dalam hati anak Tuhan. Tapi dalam perjalanan pertumbuhannya, dikatakan di sini ada semak belukar yang tumbuh juga. Semak belukar ini adalah gangguan-gangguan yang munculnya memang dari luar, tetapi dipelihara di dalam hati orang ini. Saat ada tawaran, saat ada godaan, saat ada gangguan, saat ada permasalahan, hati kita ini harus tetap bersih. Kita harus menjaga hati kita supaya kita ini tidak jatuh dalam pencobaan itu, supaya kita tidak mengikuti godaan-godaan itu. Semak kalau dibiarkan hidup, maka semak ini seperti kanker yang tumbuh dalam kehidupan atau dalam tubuh manusia. Tubuh kita hidup, kemudian kanker ini juga hidup. Dan makin lama kemudian kanker ini akan menjadi semakin besar dan akhirnya mengalahkan tubuh itu. Maka tubuh itu bisa mati. Hati yang seperti apa yang perlu disertakan untuk pemimpin supaya menjadi bagian yang perlu diperlengkapi? Mari kita baca di Yeremia pasal 17 ayat 7 dan 8. Saya ulang, di Yeremia 17 ayat 7 dan 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering. Saya ulang, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Menarik sekali apa yang ditulis di Yeremia ini, melengkapi pemahaman kita tentang benih dan hati yang benar untuk menangkapnya, supaya kita ini bisa tahan terhadap masalah-masalah yang dari luar kemudian ada dalam hati kita. Apa yang harus kita lakukan? Kita harus tetap mengandalkan Tuhan. Kita harus tetap menaruh harapan kita pada Tuhan. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan ini tidak untuk orang-orang di luar seperti yang saya sebutkan tadi. Firman Tuhan ini adalah untuk kita, para pengikut Tuhan Yesus. Dan ini penting, kenapa? Karena ada sejumlah atau bahkan banyak anak-anak Tuhan yang berusaha mengandalkan diri sendiri, tidak mengandalkan Tuhan dalam mengelola pekerjaannya, dalam mengelola perusahaannya, dalam mengelola atau mengerjakan profesinya. Aku ini cakap, aku ini pandai, apapun masalahnya saya bisa menangani, apapun krisis yang terjadi saya masih memiliki cadangan-cadangan ide, cadangan-cadangan keuangan cukup. Sehingga orang seperti ini meremehkan Tuhan,
orang seperti ini tidak mengandalkan Tuhan. Harapannya tidak ditaruh kepada Tuhan. Kenapa? Karena orang ini merasa bisa. Orang ini hanya percaya pada dirinya sendiri, memiliki keangkuhan atau kesombongan bahwa orang ini cakap, melakukan banyak hal, memiliki prestasi yang baik, merasa bahwa apa yang sudah dicapai itu bukan berkat dari Tuhan, tetapi karena kepandaiannya sendiri. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, orang yang seperti ini tidak mengandalkan Tuhan, tidak menaruh harapannya pada Tuhan. Apa yang terjadi saat ada masalah, ada godaan-godaan, sehingga orang ini akhirnya bisa terjatuh mengikuti godaan itu. Muncul dalam hatinya, saya sudah memiliki prestasi yang baik, ada orang lain yang memiliki prestasi yang lebih tinggi, berusaha mengejar, timbul iri hati. Sudah memiliki barangkali kekayaan secara materi yang sangat baik, meningkat dari waktu ke waktu, bisa melihat kanan ke kiri. Ada orang memiliki income yang lebih baik, hasil yang lebih tinggi. Saat muncul iri hati, godaan ini ada, kemudian muncul iri hati, dalam hatinya akhirnya terjatuh, memiliki ambisi yang berlebihan. Oke, saya akan membuka cabang tanpa pemahaman yang baik, tanpa perencanaan yang baik, atau sudah merasa bahwa perencanaan dirinya sendiri secara manusia itu hal yang baik, versi dirinya sendiri, maka segera membuka cabang, membuka toko tambahan, merekrut karyawan tambahan, dan melakukan hal-hal yang lain. Karena tergoda, karena ada ambisi yang sudah ada dalam dirinya. Saudara-saudara sekalian, apa yang disampaikan Tuhan Yesus saat ada masalah, saat muncul masalah, orang seperti ini langsung khawatir. Wah, sesudah melakukan investasi yang cukup besar, saya tidak tahu, mungkin investasi di saham, investasi di perusahaan, tapi kemudian ada permasalahan krisis, katakanlah krisis ekonomi, katakanlah ada pandemi, sehingga di bursa saham mengalami penurunan, sehingga usahanya mengalami penurunan. Mungkin usahanya satu demi satu harus ditutup, cabangnya satu demi satu harus dikurangi karyawannya. Khawatir akan muncul. Orang yang mengandalkan pada dirinya sendiri akan dihantui oleh kekhawatiran dari dalam dirinya sendiri. Maka dikatakan di sini Yeremia 17 ayat 5. Beginilah firman Tuhan. Terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Firman Tuhan ini menegur kita semua anak-anak Tuhan dengan keras. Jangan mengandalkan diri kita sendiri. Saat kita mengandalkan diri kita sendiri, maka kita ini terkutuk. Ayo, kita memiliki hati yang mengandalkan Tuhan. Ayo kita serahkan harapan kita pada Tuhan. Jangan khawatir, kata Tuhan. Marilah datang kepadaku yang letih, lesu, dan berbeban berat, maka aku akan memberikan kelegaan. Ya. Baik, berikutnya kategori yang terakhir adalah kategori yang diharapkan oleh Tuhan, yaitu kategori hati yang mendengar dan menyambut firman Tuhan. Kita baca ayatnya di Markus 4 ayat 8. Kemudian dijelaskan oleh Tuhan Yesus di ayat yang ke-20. Demikian firman Tuhan. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik, ia tumbuh dengan suburnya dan berbuah. Hasilnya ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, ada yang 100 kali lipat.
ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Saudara-saudara sekalian, warga kerajaan Allah, milikilah hati yang seperti ini. Hati yang tidak menolak seperti jalan, keras hatinya, banyak komentar dan menolak, protes. Hati yang tahan terhadap masalah dari luar, penindasan, tidak merenungkan firman Tuhan, atau hati yang semak belukar, hati yang tidak tahan terhadap godaan-godaan karena maunya mengandalkan diri sendiri. Tapi milikilah hati yang terbuka, menerima firman Tuhan, menyambutnya dengan baik, merenungkannya siang dan malam, dan akhirnya menerima kebenaran yang baik, terus mau mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan berarti menanggalkan dirinya, merendahkan hati, merendahkan diri. Saat manusia merendahkan diri, maka Tuhan akan semakin ditinggikan. Dengan jarak yang semakin tinggi, semakin jauh, maka berkat Tuhan akan menjadi semakin baik. Milikilah hati pemimpin. Kita semua dilengkapi, being equipped dengan hati pemimpin. Kita tahun ini akan memunculkan dari Bapak Ibu Saudara sekalian akan menjadi pemimpin. Bukan orang lain yang di luar, tapi dari diri kita sendiri, dari Bapak Ibu Saudara sekalian. Hati pemimpin adalah satu, hati yang menerima firman Tuhan. Kemudian kedua, merenungkannya siang dan malam. Yang ketiga, tetap mengandalkan Tuhan, menaruh harapannya pada Tuhan. Yang ketiga, menghasilkan buah pada musimnya dan tidak berhenti menghasilkan buah. 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Buah roh dihasilkan, kasih, sukacita, damai sejahtera, penguasaan diri, sehingga orang-orang lain bisa merasakan buah dari kita, menikmati buah yang dihasilkan dari kehidupan kita. Tidak berhenti di situ, kita mengajar orang lain supaya mereka menerima benih atau firman melalui diri kita, sehingga mereka boleh mengalami hal yang sama, berbuah, berlipat kali ganda. Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, mari kita tangkap firman Tuhan ini, yaitu memiliki hati pemimpin. Kita pasti menjadi pemimpin dimanapun kita berada, baik di gereja, di lingkungan masyarakat, di kota kita, di perusahaan di mana kita bekerja, di komsel kita, bahkan dalam keluarga kita. Jangan menyangka bahwa kita ini bukan pemimpin. Kalau kita ini para suami, bapak, kita bisa memimpin keluarga kita, istri dan anak-anak. Kita harus menjadi pemimpin yang baik. Di komsel, barangkali kita bisa menjadi gembala komsel. Dan tidak berhenti di situ, tidak hanya gembalanya saja, tapi semua anggotanya pun bisa menjadi pemimpin. Mereka menjadi pemimpin dalam keluarganya masing-masing. Mereka yang bekerja menjadi pemimpin, cara berpikir pemimpin dalam pekerjaannya. Jadi tidak harus orang yang memiliki status di atas, tetapi adalah mereka yang mau menerima firman Tuhan. Itulah yang akan menjadi pemimpin. Bagaimana dengan seorang anak? Masa menjadi pemimpin dalam keluarganya? Oh, bisa. Seorang anak bisa membantu teman-temannya di sekolah, di kampus, tetangga-tetangganya. Bahkan seorang anak pun bisa membantu mengingatkan orang tuanya. Papa, mama,
Aku mendapatkan firman Tuhan ini yang menjadi kekuatan. Ayatnya dari ayat ini. Roma 10:17. Iman timbul karena pendengaran, itu pendengaran firman Tuhan. Boleh pasang status, kemudian papanya bisa membaca, neneknya bisa membaca, tetangganya bisa membaca. Anak ini sudah menjadi pemimpin. Anak ini sudah memiliki hati pemimpin. Saya percaya kita semua bisa melakukan banyak hal saat kita memiliki hati pemimpin. Tapi camkanlah, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak semua orang bisa memiliki hati pemimpin. Ada 4 jenis tanah. Hanya 1 jenis tanah saja yang akan menjadi pemimpin. Menjelang hari akhir Tuhan, kita tahu suatu saat nanti dari lingkungan kita sendiri, dari lingkungan orang-orang yang sudah menerima Tuhan Yesus, bukan dari orang lingkungan luar, tetapi dari kita sendiri, dari dalam gereja. Tuhan mengatakan akan mengadakan pemilihan dari anak-anak Tuhan sendiri. Mana yang kambing, mana yang domba. Kita baca Matius 25 ayat 32 sampai 34. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, "Mari, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan." Saudara-saudara sekalian, inilah akhir dari pesan firman Tuhan hari ini. Tuhan sudah memberikan rahasia yang besar bagi kita semua, yaitu rahasia kerajaan surga. Rahasia ini tidak untuk orang lain, tidak untuk orang di luar, tapi rahasia atau firman Tuhan ini diberikan untuk anak-anak Tuhan. Ayo kita memiliki hati yang benar, hati pemimpin. Ayo kita ini jangan sampai terseleksi seperti kambing, tapi kita menjadi domba, ada di sebelah kanan Tuhan kita, dan kita ada dalam kerajaan Allah. Demikian akhir dari pemberitaan firman Tuhan hari ini. Saya percaya firman Tuhan ini akan menjadi berkat bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Berikutnya saya rindu untuk menyanyikan satu pujian. Saya ajak anak saya, Sandra, dan kami akan menyanyikan satu pujian yang berjudul, apa judulnya, Adik Sandra? Tuhan tak diam. Ya, baik. Kami datang berharap
sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Baik, saudara-saudara sekalian, tiba saatnya kita saat ini menaikkan doa. Kita akan memberikan persembahan bagi saudara-saudara sekalian, bisa memberikan persembahan ataupun perpuluhan. Di layar Bapak Ibu saudara sekalian, saya percaya sudah tertulis nomor rekening. Bapak Ibu saudara sekalian bisa menyampaikan persembahan dan perpuluhan dengan cara mentransfer ke nomor rekening yang ada. Kita akan berdoa untuk persembahan, kita berdoa untuk syafaat, dan sekaligus untuk mengakhiri ibadah kita pada siang hari ini. Mari kita berdoa bersama. Allah Bapa, Allah yang Maha Kuasa, kami sungguh mengucap syukur. Kami sudah menerima firman-Mu. Kami percaya firman-Mu itu adalah benih, firman yang hidup. Biarlah kami anak-anak-Mu bisa memiliki hati yang baik, hati yang subur, sehingga kami semua boleh menangkap benih ini, kami semua boleh menerima firman ini, bahkan firman Tuhan lainnya yang hari demi hari akan kami terima, sehingga semua firman ini menjadi kebenaran yang hidup dalam hati kami, dalam kehidupan kami, sehingga akhirnya kami boleh melakukan apa yang menjadi kehendak-Mu, dan kami semuanya nanti akan menghasilkan buah yang baik. Karena kami percaya inilah yang Kau kehendaki, yaitu kami semua untuk memiliki hati yang baik, hati pemimpin. Kami mengucap syukur Engkau melengkapi setiap kami. Kami mengucap syukur kami boleh menerima rahasia kerajaan surga, firman Tuhan yang diperuntukkan bagi kami saja, anak-anak-Mu, supaya kami nanti Kau dapati menjadi domba yang baik, bukan kambing yang tidak berkenan di hati-Mu. Kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu, menerima firman Tuhan ini, melakukannya, dan akhirnya memuliakan Engkau. Kami juga mengucap syukur buat berkat jasmani, berkat yang sudah Kau berikan bagi kami, berkat kesehatan, berkat keuangan. Satu demi satu Engkau sudah memberkati setiap kami. Usaha pekerjaan kami Kau berkati, profesi karir kami Kau berkati, studi anak-anak kami Kau berkati. Kami rindu untuk setia menabur, memberikan persembahan, memberikan perpuluhan kepada Engkau. Kami percaya Engkau memberkatinya. Kami juga berdoa saat ini Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Bulan Agustus, bulan yang istimewa, di mana kami memperingati hari kemerdekaan bangsa kami. Biarlah bangsa kami di masa kemerdekaan ini hari demi hari menjadi semakin maju. Engkau memberkati semua pemimpin yang ada, presiden, wakil presiden, para menteri, MPR, DPR, mereka yang memerintah di pusat maupun di daerah. Kami boleh menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami percaya Engkau sendiri yang menentukan dan menunjuk pemerintahan di negara kami ini, sehingga negara ini menjadi semakin baik, semakin maju, dan anak-anak Tuhan boleh beribadah dengan semakin baik dan leluasa. Nama Tuhan dipermuliakan di bangsa ini dan bahkan di kota kami. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa untuk gereja kami berdoa untuk Bapak Gembala kami berdoa untuk rekan-rekan pengerja yang ada. Biarlah kami semua boleh melaksanakan dengan baik, seturut dengan kehendak-Mu, dan menjadi berkat setiap waktu, berbuah 30, 60, bahkan 100 kali lipat. Doa ini kami alaskan di dalam satu nama
yaitu di dalam nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita mengakhiri ibadah ini dengan membawa berkat dari Tuhan. Anak-anak Tuhan, warga kerajaan Allah, mari dimanapun kita berada, di rumah-rumah, di kota-kota dimanapun kami saat ini, kiranya berkat Tuhan turun atas kita semua. Berkat Allah Bapa, Anak Yesus, dan Roh Kudus menyertai kita semua, sehingga kita semua diperlengkapi dengan hati yang baik, diperlengkapi dengan hati pemimpin, sehingga kami semua berbuah 30, 60, 100 kali lipat. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami menerima berkat ini. Haleluya, amin. Terima kasih. Demikian ibadah kita pada hari ini. Tuhan Yesus memberkati.